Teman-teman yang saya hormati, kian ini semakin lama semakin sulit untuk mencari rezeki dan mencari pekerjaan. Banyak sekali dari teman-teman, baik dari teman-teman dan saudara yang ada di YouTube atau dari masyarakat luar, semua berpikiran bahwa hidup ini memang susah untuk mencari makan, hidup ini susah untuk mencari rezeki. Sehingga ada orang yang dia sudah bosan hidup, dia lebih condong ingin bunuh diri atau mengakhiri hidup karena memiliki anak, memiliki keluarga. Mereka menjadi seorang pengangguran, mereka tidak mendapatkan penghasilan. Hari demi hari mereka hanya pinjam utang silih kepada teman dan toko-toko. Utang menumpuk, kian tidak ada pekerjaan, dan masyarakat luas tidak menghormati dan tidak ada yang menolong. Teman yang saya hormati, kita memang susah kalau punya kasus-kasus seperti ini. Biarpun bagaimanapun mereka adalah saudara kita, mereka adalah teman kita, hamba Tuhan, hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mereka menangis karena melihat anaknya kelaparan, istrinya kelaparan. Setiap hari didatangi orang-orang yang menagih utang. Teman, tentu di dalam kancah ini atau urusan ini kita harus bersabar, bertawakal. Jangan sampai untuk mengakhiri hidup, jangan sampai pasrah dan sumarah, karena hidup memang sulit. Hidup dengan cobaan, hidup bersama penderitaan, karena di dunia ini jelas ada mulya sengsara, bejo cilaka, gelap dan terang, sengsara dan mulia, itu sudah menjadi kodrat. Sehingga kita tinggal menjalani saja. Yang utamanya kita harus tetap berusaha berganti-ganti pekerjaan, berganti-ganti usaha. Bisa mungkin kita harus melamar ke sana kemari karena memperjuangkan kepada keluarga kita. Di dalam usaha kita tingkatkan semaksimal mungkin, dan kita menancapkan bendera berdoa apabila di waktu malam. Jika kesempatan pada malam hari adalah malam-malam yang tenang, bahwa malam hari adalah malam yang kita fokuskan, kita memohon kepada Sang Pencipta alam, kita memohon kepada Gusti yang Maha Suci. Di waktu malam, di waktu sepi, kita memohon kepada Sang Kuasa, Sang Maha Sakti, dan Sang Maha Kaya. Karena pada waktu malam mereka dipersilahkan untuk beristirahat, mereka dipersilahkan untuk bersembah kepada Sang Pencipta alam. Kita setidaknya harus mengerti bahwa memang kita hendaklah berusaha. Di samping berusaha, kita harus berdoa di tengah malam. Senantiasa doa-doa itu sepertinya dikabulkan oleh Tuhan. Doa-doa di tengah malam kita bisa fokus. Persyaratannya adalah kita berdoa menyambungkan diri dari insan manusia, kita sembungkan kepada Sang Pencipta alam, kita sembungkan kepada Tuhan yang Maha Kuasa, Tuhan yang Maha Kaya, dan Tuhan yang menciptakan kita semua. Kita kalau berdoa, kita serahkan diri kepada Sang Pencipta. Hidup ini, mati ini, kita serahkan, kita panjatkan kepada Sang Pencipta, agar Sang Pencipta selalu mendengar doa kita dan
Tuhan akan belas kasih kepada kita, sehingga waktu malam ini, di tengah malam yang sepi, kita hendaklah untuk gugat kekayangan, kita memohon kepada Tuhan Yang Maha Esa, memohon kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Kita berfokus, memusatkan pikiran, neng koyo watu, ning koyo banyu, sehingga benar-benar kita satu cahaya, satu jalan, satu fokus, agar kita ada kesinambungan antara kita dan Tuhan kita, sehingga dengan itu doa-doa kita akan dikabulkan. Kita memohon rezeki, kita memohon pekerjaan, agar hamba-hamba yang lain belas kasih kepada kita, dan akhirnya kita diberi pekerjaan dan kita diberi rezeki dengan lantaran orang lain. Dalam waktu kita malam untuk menyembuhkan diri, kita harus berfokus, kita harus benar-benar yakin dan percaya kalau Tuhan Sang Pencipta sebenarnya berada di sisi kita, berada di dalam tubuh kita, berada di alam antariksa, berada dimanapun, karena Tuhanlah yang menguasai jagat raya bersama ciptaannya. Tentu kita apabila memohon kepada Sang Pencipta di tengah malam, dalam keyakinan para leluhur dulu, para bini sepuh dulu, para ahli wirid dulu, para pertapa dulu, meyakini bahwa di waktu malam itulah Sang Pencipta akan memberikan pertolongan kepada kita, Sang Pencipta akan memberikan rezeki kepada kita, Sang Pencipta menaburkan atas malaikat-malaikatnya, Sang Pencipta akan menaburkan rezeki kepada hambanya di tengah malam atau di waktu yang sepi. Di waktu tengah malam, waktu yang paling baik untuk memohon kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ada tembang yang dikarang para leluhur, yaitu tembang yang intinya agar kita mau memohon kepada Tuhan, agar kita mau bersembah kepada Allah, bersembah kepada Tuhan Yang Maha Esa, yaitu tembangnya ojo turu sore kaki ana dewa ngangklang jagat nyangking bokor kencanane. Artinya bahwa itu hanya gambaran saja, hanya merupakan gambaran saja. Ojo turu sore kaki artinya jangan sampai kita tidur di waktu sore. Memintalah, berdoalah di waktu malam. Artinya di situ diterangkan ono dewa ngangklang jagat, artinya dewa adalah utusan-utusan Tuhan, artinya malaikat-malaikat yang diperintah Tuhan, diperintah Allah untuk memberikan rezeki kepada kita semua. Varian yang ketiga adalah yaitu nyangking bokor kencanane. Utusan-utusan itu atau punggowo-punggowo itu yang diturunkan di bumi dengan membawa bokor kencono. Yang ada di dalam bokor kencono adalah dongo dan tetulak, yaitu bagianipun artinya di dalam memohon kita dipersilahkan yaitu memohon kepada Sang Pencipta dengan berbagai doa-doa yang kita panjatkan, berbagai permohonan, berbagai permintaan, dongo dan tetulak. Artinya tetulak adalah bahwa di dalam doa itu juga ada doa tetulak, artinya doa yang dipanjatkan agar kita terhindar dari bisikan-bisikan iblis, kita terhindar dari perintah-perintah nafsu angkara, kita terhindar dari mara bahaya, dan kita
terhindar berbagai tingkah pakarti yang akan menyesatkan kita. Di dalam kita memohon kepada Sang Pencipta alam, tentu dengan cara perilaku kita yang baik, bertakwa yang baik. Di samping itu, kita harus menyucikan diri, membersihkan diri, agar hati ini tidak tercemar oleh bisikan-bisikan nafsu, angkara, dan bisikan-bisikan iblis. Dengan manusia yang suci, manusia yang bersih, manusia yang sabar, manusia yang penuh dengan welas asih, manusia yang berbaik kepada siapapun, dengan berbagai alasan, berbagai tata cara tersebut, orang bersabar, orang tawakal, orang yang beribadah, orang yang menyucikan dirinya, orang yang membersihkan tingkah pakartinya, orang yang menjaga mulutnya, otomatis mereka condong mencintai Tuhan Yang Maha Esa. Mereka condong untuk menjauhkan segala larangan, dan mereka menjalankan segala perintah Tuhan Yang Maha Esa. Dengan hal tersebut, maka manusia akan menjadi manusia wiji sempurna. Wiji sempurna tersebut akan bercahaya. Dengan cahaya tersebut, maka mereka akan dipermudahkan untuk mencari rezeki, dipermudahkan agar mereka mendapat keuntungan yang tak terhingga, keuntungan yang tidak dinyana-nyana, atau keuntungan yang tidak terduga, karena belas kasih dari Sang Pencipta, karena anugerah yang diberikan oleh Tuhan kepada hamba-hambanya, atau anugerah yang diberikan Tuhan kepada kita semua. Dengan tata cara tersebut, maka di samping kita akan tawakal dan kita akan bersabar, sehingga rumah tangga kita tidak gonjang-ganjing. Kalau kita sudah tidak punya uang, kita sudah tidak bekerja, kita hanya marah-marah saja, maka rawannya kita, yaitu ada intrik-intrik kasus rumah tangga seperti perselingkuhan dan perceraian. Makanya kita harus pasrah dan penuh dengan selalu baik dengan keluarga, meningkatkan doa-doa kita kepada Sang Pencipta. Jangan lupa pada waktu malam kita sisihkan waktu untuk menyembungkan, kita sowan, kita gugat kekayangan, kita masuk ke naungan Tuhan, agar Allah akan memberikan rezeki kepada kita, akan melancar segala usaha kita. Atas dengan doa kita di tengah malam, maka saya yakin satu kali, dua kali, berkali-kali, maka kita akan terbukti, maka kita akan mendapatkan sesuatu yang tidak kenyana-nyana atau tidak terduga, karena atas jerih payah kita selalu bersembah kepada Tuhan, kita selalu mengabdi kepada Tuhan, kita selalu mengabdi kepada Pangeran. Pangeran adalah papan pengengeran, adalah dunungnya Gusti. Dunungnya Gusti pasti ada Gusti, ada tempatnya, pasti ada yang menempati, yaitu naungan yang dikuasai oleh Tuhan. Di tengah naungan pasti ada kuasa Tuhan, ada wujud Tuhan, wujudullah. Dengan itu, maka kita harus mendekat dan percaya bahwa Tuhan akan mengabulkan segala permintaan kita apabila kita bisa berpatrap yang baik, tingkah laku yang baik, berbudi luhur, selalu welas asih kepada sesama manusia, selalu menyembungkan diri kepada Sang Pencipta alam. Dengan ceramah ini, dengan uraian tersebut, semoga menjadikan dingin kepada teman-teman kita yang mengalami kesusahan, teman-teman kita yang mengalami konflik dari utang piutang, teman-teman kita yang mengalami macet dari usahanya, teman-teman kita yang gagal usaha kemana-mana. Semoga dengan ini akan bermakna dan berfungsi bagi kita semua. Cukup sekian yang saya sampaikan, semoga ada fungsi dan guna
apa yang saya sampaikan. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng rahayu ingkang pinanggih. Amin ya rabbal alamin.